Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilbram Bagus Julianto dari Universitas Perwira Purbalingga, Prodi Manajemen. Ya, di video kali ini saya akan memaparkan beberapa materi dari mata kuliah Manajemen Lintas Budaya. Nah, berikut adalah pemaparan materi dari saya. Materi yang pertama adalah apa sih itu manajemen lintas budaya. Nah, yang pertama yang dijelaskan dari saya adalah apa sih itu budaya. Dalam bahasa Latin, kata budaya berasal dari kata coller, artinya mengolah atau mengerjakan. Dalam bahasa Inggris, kultur artinya budaya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya diartikan sebagai adat istiadat, akal pikiran, maupun budi. Kata budaya lebih merujuk kepada pola pikir seorang manusia. Segala hal tersebut berkaitan dengan bahasa atau metode komunikasi kebiasaan yang terjadi di lingkungan atau biasa disebut dengan adat istiadat. Ya, yang selanjutnya adalah apa itu manajemen lintas budaya. Manajemen lintas budaya adalah ilmu yang berusaha untuk memahami bagaimana budaya nasional mempengaruhi praktek manajemen, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan lintas budaya dalam praktek manajemen dan berbagai konteks organisasi, serta meningkatkan efektivitas dalam manajemen global. Hal ini perlu dipahami agar masing-masing perusahaan di berbagai negara dapat memahami dan saling bertukar informasi tentang manajemen di perusahaan di negaranya tersebut. Selanjutnya, mengapa budaya sangat penting? Internal integration, yaitu 1. Dengan adanya budaya maka dapat menyatukan semua anggota dalam organisasi sehingga mereka tahu bagaimana untuk saling berhubungan dan bekerjasama satu sama lain. Yang kedua, budaya membantu anggota organisasi untuk mengembangkan suatu kebersamaan identitas sehingga masing-masing anggota tahu bagaimana mereka dapat bekerja sama secara efektif dan efisien. Ketiga, budaya dapat menjelaskan bagaimana masing-masing anggota dapat berkomunikasi di dalam organisasi. Ya, selanjutnya external adaptation, yaitu 1. Budaya dapat membantu organisasi untuk beradaptasi terhadap lingkungan luar organisasi. Budaya dapat menjelaskan bagaimana suatu organisasi mempersatukan tujuan dan mencapai kesepakatan dengan pihak luar. 2. Nilai-nilai budaya yang benar dapat membantu organisasi untuk menanggapi respon dengan cepat terhadap kebutuhan konsumen atau mengurangi persaingan dengan pihak luar. Dan yang ketiga, budaya mengikat karyawan untuk bersama dan bersatu membuat komunitas organisasi bersama daripada hanya kumpulan organisasi yang bersifat individu. Materi selanjutnya adalah perbedaan bahasa di belahan dunia. Para ahli antropologi, sosiologi, dan budaya serta antrolinguistik menyatakan pada awalnya manusia hidup berkelompok pada suatu daerah tertentu yang berbeda dengan kelompok manusia yang lain. Kondisi geografis menjadikan mereka hidup terisolasi antara yang satu dengan yang lain. Berkaitan dengan kondisi geografis, Boas dalam Girvin dan kawan-kawan 2001 mengatakan bahwa setiap kelompok masyarakat yang berbeda dan terisolasi pada awalnya dicirikan oleh satu jenis kelompok masyarakat dengan bahasa yang satu, budaya yang satu, dan direpresentasikan dengan bahasa dan budaya yang berbeda. Sejalan dengan itu, Leibniz menambahkan bahwa bahasa yang dimiliki oleh suatu masyarakat menjadikan mereka mendirikan suatu dunia tersendiri untuk penutur bahasa tersebut yang berbeda dengan dunia yang lain. Di samping kondisi geografis, faktor genetika atau biologis juga berperan penting dalam konteks berbeda dalam bahasa berbeda. Ya, selanjutnya adalah konsep dan gagasan yang berbeda pada tiap bangsa. Parosialis adalah kecenderungan untuk melihat dunia dengan pandangan dan perspektif. Hal itu akan menjadikan masalah yang sulit bagi banyak manajer internasional yang sering berasal dari negara maju dan mempunyai keyakinan bahwa pengetahuan mereka
lebih dari cukup untuk mengatasi masalah yang timbul dari negara yang lebih terbelakang ekonominya. Banyak manajer mempunyai pandangan itu karena didukung dengan latar belakang pengetahuan dalam mempelajari ilmu manajemen di negara maju. Simplification adalah proses yang menunjukkan orientasi yang sama terhadap kelompok budaya yang berbeda. Sebagai contoh, cara manajer Amerika berinteraksi dengan manajer Inggris sama caranya dia berinteraksi dengan eksekutif Asia. Di sini lebih diarahkan pada penyesuaian terhadap keadaan lingkungan guna menghindari pertentangan atau konflik dalam organisasi. Para manajer dituntut untuk mengerti berbagai kebudayaan setempat. Selanjutnya adalah konsep tentang kontra dan etika bagi berbagai bangsa. Pertama, konsep mengenai etika dulu. Secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya kesusilaan atau adat, kebiasaan, custom. Etika merupakan norma-norma, nilai, dan ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Definisi etika adalah pandangan manusia dalam berperilaku menurut nilai-nilai atau ukuran-ukuran yang baik. Etika atau budi pekerti disebut juga norma moral. Norma moral atau etika adalah norma yang paling dasar yang merupakan kebiasaan atau cara pandang hidup suatu lingkungan masyarakat dengan melakukan perbuatan baik, kesusilaan, dan menghindari hal-hal dan yang buruk. Etika berbagai menjadi 3 bagian utama. Selanjutnya adalah konsep dari etika mengenai kontrak. Pertama, keseluruhan dari aktivitas yang diorganisir oleh orang yang tidak berurusan di dalam bidang industri dan perniagaan yang menyediakan barang dan jasa agar terpenuhi suatu kebutuhan dalam perbaikan kualitas hidup. Kedua, keseluruhan yang lengkap pada berbagai bidang seperti industri dan penjualan, industri dasar dan industri manufaktur dan jaringan distribusi, perbankan, transportasi, insuransi, dan lain-lain sebagainya, yang kemudian melayani dan memasuki dunia bisnis secara menyeluruh atau hopper. Ketiga, serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pembelian ataupun penjualan barang dan jasa yang dilakukan berulang-ulang. Menurut penjualan barang atau jasa yang hanya terjadi satu kali saja bukanlah pengertian bisnis atau Peterson and Plowman. Materi selanjutnya adalah culture shock atau geger budaya. Istilah culture shock diperkenalkan pertama kali pada tahun 1960 oleh ahli antropologi Alvaro Obert. Culture shock sebuah kondisi atau keadaan mental yang timbul akibat adanya transisi dari situasi atau lingkungan yang telah dikenal dengan baik ke lingkungan baru yang berbeda, dan berbagai kebiasaan yang kita ketahui selama ini efektif untuk diterapkan pada lingkungan yang baru. Dampak culture shock dapat menimbulkan berbagai kondisi, mempengaruhi kondisi fisik, mental seperti kelelahan dan disorientasi arah, menimbulkan berbagai macam stresor yang memerlukan penyesuaian. Stresor dapat berupa masalah komunikasi, isolasi, kesulitan dalam penyesuaian diri. Berbagai reaksi ketika mengalami culture shock: sikap pesimis terhadap lingkungan baru, bingung, dan disorientasi, takut terhadap penolakan, sakit perut dan kepala, homesickness, merindukan keluarga dan teman, takut kehilangan status atau kehilangan rasa percaya diri, dan cemas. Dampak positif culture shock: adanya keterlibatan individu dalam mempelajari budaya baru dan tidak terperangkap dalam kebudayaan yang dapat mengisolasinya dari masyarakat. 2. Merupakan kesempatan bagi individu untuk mempelajari lebih dalam mengetahui kebudayaan sendiri. 3. Melatih kemampuan individu untuk menjadi bagian dari masyarakat multikultural. Berikut ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya culture shock atau geger budaya atau kekagetan terhadap budaya baru. Pertama, faktor agama. Kedua, faktor bahasa keseharian. 3, faktor ekonomi. 4, faktor teknologi. 5, faktor pergaulan.
6 faktor adat istiadat, 7 faktor sosiologi, dan terakhir faktor geografi. Kesimpulan dari materi ini adalah berdasarkan hasil riset, penyusun menyimpulkan bahwasanya kultur shock atau geger budaya merupakan sebuah istilah psikologis untuk menggambarkan keadaan dan perasaan seseorang menghadapi kondisi lingkungan sosial dan budaya yang berbeda. Faktor yang mendominasi terbanyak adalah faktor pergaulan dengan persentase 33,33%, disusul dengan faktor teknologi yang mendapatkan persentase sama dengan faktor geografis yaitu 18,60%. Kemudian di bawahnya ada faktor bahasa keseharian dan fakta ekonomi dengan perolehan sebesar 17,30%. Dan kemudian faktor adat istiadat dengan persentase 16%. Dan terakhir faktor agama sebesar 0,13%. Individu yang mengalami kultur shock akan merasa berbeda dan kurang memahami keadaan sekitarnya. Seseorang yang mengalami kultur shock dapat digambarkan sebagai orang yang kebingungan dalam berhubungan dengan lingkungan. Kultur shock atau geger budaya adalah kondisi kecemasan yang dialami seorang dalam rangka penyesuaian dalam lingkungan yang baru di mana nilai budaya yang tidak sesuai dengan nilai budaya yang dimilikinya sejak lama. Materi yang selanjutnya adalah budaya organisasi, yaitu suatu sistem berbagai arti yang dilakukan oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lainnya. Selanjutnya 7 karakteristik utama dari budaya organisasi. Yang pertama, inovasi dan pengambilan risiko. 2. Memperhatikan detail. 3. Orientasi pada hasil. 4. Orientasi pada orang. 5. Orientasi pada tim. 6. Keagresifan. 7. Stabilitas. 3 tingkat budaya organisasi. Yang pertama, budaya organisasi yang tampak atau visible, cara berpakaian, simbol-simbol fisik, perayaan atau seremonial, dan tata ruang kantor. 2. Budaya organisasi yang tidak tampak, invisible, disiplin dan makna prestasi. 3. Keyakinan yang paling dalam atau asumsi-asumsi yang tersembunyi. Adanya keyakinan bahwa atasan tidak pernah salah, anak buah selalu salah, atau konsumen adalah raja. Selanjutnya, budaya merupakan istilah yang bersifat deskriptif. Budaya organisasi berkaitan dengan bagaimana karyawan memahami karakteristik budaya organisasi dan tidak terkait dengan apakah karyawan menyukai karakteristik itu atau tidak. Budaya organisasi adalah suatu sikap deskriptif, bukan seperti kepuasan kerja yang lebih bersifat evaluatif. Penelitian mengenai budaya organisasi berupaya mengukur bagaimana karyawan memandang organisasi mereka, apakah mendorong kerja tim, apakah menghargai inovasi, apakah menekan inisiatif. Nah, itu tadi adalah beberapa materi dari mata kuliah manajemen lintas budaya. Dan apabila ada kesalahan atau tutur kata yang tidak jelas dari saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.